Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa dhama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi yang berkah ini, di pagi yang membahagiakan kita ini, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustaz lanjutkan, sekali lagi Ustaz bertanya apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang terus menerus mengurusin urusan kehidupan kita, yang terus menerus memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan batiniah kita, yang terus menerus tak berhenti memberikan pendidikan, bimbingan, ya, dan juga memberikan pendampingan dan perlindungan kepada kita hingga Allah memberikan keselamatan kepada kita hingga hari ini. Bahkan kemudian Allah memberikan bekal terbaik dalam kehidupan kita, yaitu al-iman, gitu ya. Sehingga dengan al-iman ini kita hadir di majelis ini, gitu. Misalnya tanpa iman kita tidak Allah hadirkan di majelis yang di dalamnya dibacakan ayat Allah seperti ini, ya. Maka dengan kehendak Allah menghadir kita di majelis ini, kita syukuri dalam bentuk terus-menerus tak berhenti untuk mengumpulkan amal, mengumpulkan prestasi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang mulia, kita juga bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, alhamdulillah pagi ini di Sabtu pagi yang sahdu sendu, ya, dengan hati yang khusyuk dan tadarruk, ya, kita mohon kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah. Semoga nikmat kehidupan, nikmatul hayah yang hari ini masih Allah anugerahkan kepada kita ini menjadi cahaya, ya, yang mendekatkan kepada nurullah, yang mendekatkan kita kepada cahaya Allah. Nah, ketika cahaya Allah telah meliputi kehidupan kita, maka gerak mata, gerak telinga, ya, gerak lisan, gerak tangan, kaki, gerak perut dan farji, insya Allah akan terbimbing dengan cahaya Allah tadi. Sehingga kita akan berjalan di jalan yang Allah tunjuki kepada kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur terus menerus kita haturkan kepada Allah hingga, gitu ya, hingga Allah menetapkan kebaikan yang banyak kepada kita sekalian. Amin. Terus pagi ini pula kita insya Allah kajian kita akan
melanjutkan pembahasan tentang apa? Ridho. Ar-ridho, ya, tentang ar-ridho, ya. Nah, kita sudah sampai kepada pembahasan makna ar-ridho, ya. Kita sudah sampai di situ, ya. Makna Ridho. ar-ridho, ya. Makna ar-ridho, ya. Ya. Sebelumnya mungkin kita pernah sudah bahas tentang apa itu pengertian ridho dari aspek bahasa, ya, aspek logotan, ya. Gitu ya. Dimana mungkin dalam kamus apa? Al-Munawwir, kamus apa? Al-Munawwir. Al-Munawwir, kata ridho itu ya masdar isimnya, akar katanya berasal dari kata radhiya yardo ridwanan. Radhiya yardo ridwanan, gitu ya. Di mana artinya apa? Senang, suka, rela, menyetujui, puas. Ada 5 itu. Coba diulang biar jenengan ingat. Senang, suka, menyetujui, puas. Ya. Senang, suka, rela, menyetujui, puas. Itu ridho. Harapannya ridho ini, ya, itu Allah anugerahkan kepada kita. Kita termasuk hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Bahkan kemudian kalau di dalam Sahifah Nabi Musa alaihissalam sudah kita bahas kemarin, ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan mohon penjelasan tentang apa itu ridha, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa sesungguhnya keridhaanku, kata Allah, terdapat apa-apa yang kamu benci dan kamu tidak sabar terhadap apa yang kamu benci itu. Sampai akhirnya kemudian Nabi Musa meminta penjelas lagi kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku kepadanya. Maka Allah berfirman bahwa sesungguhnya keridhaanku terdapat dalam keridhaanmu terhadap ketentuan dariku, kata Allah, begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nah, dari sini kemudian Imam Ghazali, ya. Nah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa ternyata ridha itu tumbuhnya di hati. Ridha itu tumbuhnya di hati. Ridha tumbuhnya di hati. Gitu ya. Apa maksudnya ridha itu di hati? Jadi keridhaan itu bukan terletak pada lisan yang berucap ya Allah hamba ridho. Tidak terbatas atau tidak hanya itu, gitu ya. Apakah boleh diucapkan? Boleh. Kalau diucapkan boleh. Maka sampai menganjurkan kepada kita untuk zikir pagi 3 kali, sore 3 kali dengan kalimat raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, atau wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Gitu ya. Ini ucapan. Berarti ridho letaknya di lisan. Oh, tidak. Tapi boleh diucapkan. Gitu ya. Tapi ridho itu ternyata tempatnya di hati. Maka kalau mau merujuk kepada pengertian secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir tadi, bahwa ridho itu ridho itu artinya, ya, atau berasal dari apa tadi? Dari 3 kata tadi, ya. Apa kata apa? Radhiya, yaradha, ridwanan, gitu kan. Ternyata dimaknai dengan 5 kata itu. Senang,
suka, menyetujui, rela, menyetujui, puas. Itu kira-kira tempatnya di mana itu? Senang itu tempatnya di mana? di hati, Suka, di hati, rela, di hati, menyetujui, di di hati, puas juga di hati. Maka benarlah penjelasan dari Imam Ghazali, gitu ya, bahwa ridha itu tempatnya di hati. Terus beliau melanjutkan, ridha itu betul tempatnya di hati. Namun ada namanya, masih koma ya. Namun ridha itu didahului dengan, kalau ridha itu didahului dengan, seorang itu akan ridho kalau sebelumnya ada apa dalam hatinya? Ikhlas. Lah, lainnya apa? Tidak. penerima, Lainnya apa? Baik, kalau jawabannya belum benar, satu lainnya apa? cinta, Apa? cinta, Ya, betul sekali ya. Bahwa ternyata tumbuhnya ridho di hati itu didahului dengan tumbuhnya mahabbah atau cinta. Gitu ya. Maka Imam Ghazali menegaskan sebenarnya kecintaan terhadap Allah Ta'ala menyebabkan hati akan ridho kepada Allah, gitu ya. Bahkan Imam Ghazali membuat perumpamaan mengenai tumbuhnya ridho dari cinta itu. Perumpamannya apa? Layaknya seorang yang sedang asyik memikirkan buah hatinya. Maka pada saat itu tidak tampak olehnya orang lain selain buah hati yang sangat dirindukannya. Gitu. Gitu. Contoh misalnya, jenengan punya ibu tidak? Punya. Ada yang masih hidup ibunya? Banyak. masih Ustaz, Menurut panjenengan, ibu panjenengan atau bapak panjenengan cinta nggak sama jenengan itu? Cinta. insya Allah cinta Ustaz. Insya Allah Gitu ya. cinta. Insya Allah cinta. Betul kan? Insya Allah cinta toh? Gitu ya. Dan Gitu, tahukah Ustaz. kalian gitu ya, karena orang tua kita itu mencintai kita sebagai anaknya, pasti orang tua itu memikirkan kita. Nah, gitu. Sehingga kalau sudah muncul kangen itu hari-harinya yang nampak adalah wajah kita anaknya. Gitu ya. Itulah asal muasal keridoan itu. Ya. Adakah orang tua yang nggak cinta sama anaknya? Ada tidak? Nah, Ustaz mau bertanya, apakah suara Ustaz terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Nah, oke, dijawab Jelas, pertanyaannya Ustaz. Apakah ada orang tua yang tidak cinta sama anaknya? Mungkin kalau Kemungkinan ayah ada, Ustaz. Soalnya di kalau berita ayah berita itu kalau kayak itu gitu. enggak mungkin. Oh ya, jangan harus paham. Tidak ada orang tua yang tidak cinta. Semua cinta sama anaknya, gitu ya. Gitu ya. Kok tapi kelihatannya ada sebagian yang tidak cinta, gitu ya. Nah itu bukan ketika orang tua itu ya kelihatannya tidak cinta sama anaknya, itu sebenarnya bukan persoalan tidak cinta, tapi kegundahan hati orang tua, kesedihan hati orang tua ketika melihat anaknya. Gitu. Mungkin melihat anaknya karena berperilaku buruk kepada dirinya, atau melihat anaknya kok nasibnya seperti itu ya. Gitu ya. Seperti ridho dan bahagianya seorang umi melihat anaknya, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Misalnya gitu ya. Ustadz kan punya ya, apa sudah meninggal. Umi masih hidup. Ya hampir 100 gitu ya. Usianya. Karena Umi itu melahirkan 12 kali.
dan Ustadz anak yang ke-12. Dan di antara anak-anaknya Umi itu yang paling lama dengan Umi anak ke-12 ini. Karena kakak-kakaknya anak ke-12 ini ya, sejak udah dewasa dikit sudah disuruh mengembara sama Abah. Sudah ke pesantren, sudah suruh apa? Belajar agama di berbagai tempat. Sehingga yang di rumah yang nemenin Abah dan Umi Abah ngajar, nemenin Umi ngajar itu anak ke-12 itu gitu ya. Maka seringkali akhirnya karena lamanya kebersamaan itu gitu kan. Seringkali misalnya ada apa-apa yang disebutkan adalah nama anak ke-12 itu. Kira-kira kalau kita sebagai anak, nama kita disebut-sebut oleh orang tua kita senang nggak? Sangat senang. Sekali gitu. Gitu ya. Senang banget. Senang. Bahkan kemudian ketika anak kita silaturahim datang sowan gitu, maka hari-harinya, waktu-waktunya pengennya apa? Ditemani terus. Sampai tidur pun minta ditemani. Kan kebalikan dengan dulu. Dulu ketika kita masih kecil minta ditemani, betul tidak? Iya. Nah, nanti kalau orang tua sudah tua, gantian. Nah, gitu. Kalau masih kecil anaknya minta ditemani, gitu. Kalau dia sudah orang tua udah dewasa, maka orang tua yang minta ditemani. Ada yang kemeruwek itu nggak jelas. Ya. Sebentar. Oke, sudah ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tumbuhnya ridho itu didahului dengan cinta atau mahabbah. Dalam hal ini tentunya mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Maka ketika seorang itu sedang bercinta, berasik masuk dengan kekasihnya, maha kekasihnya yaitu Allah Ta'ala, maka hamba itu akan merasa semua yang datang dari Allah akan menyenangkan hatinya. Gitu ya. Kalbunya, ya, hatinya akan terus terasa lapang dan lega ketika menghadapi semua ketentuan dan ketetapan dari siapa? Maha kekasihnya itu. Nah, gitu ya. Gitu ya. Maka dari sini akhirnya jelas bahwa ketika ridha itu adalah kondisi hati. Bukan sekedar ucapan di lisan. Nah, kondisi hati itu ya prakteknya gimana? Kondisi hati yang mampu menerima semua kejadian, ya, semua ketetapan kejadian, ya, baik di dunia, ya, di dunia ini, gitu ya, dan berbagai macam bencana dengan iman yang mantap, imannya mantap, jiwanya yang tenang dan hati menjadi tenang. Nah, itu ridho. Ada 3. Jadi ridho itu kalau seorang hamba itu mendapatkan Allah tetapkan ada mengalami kejadian tertentu, mengalami peristiwa tertentu, maka hamba yang itu akan menghadapinya dengan tiga hal. Pertama apa? Iman yang teguh atau mantap, itu pertama. Yang kedua, apa? Nafsul mutmainah, jiwa yang tentram, ngadepin kejadian apapun tenang. Yang ketiga itu hati yang tenang. Bahkan ketika seorang hamba sampai kepada tingkatan ridha yang tinggi kepada Allah, maka hamba itu akan merasakan apa? Kebahagiaan dan kesenangan terhadap pahitnya takdir. Jadi kira-kira mudah nggak
merasa bahagia, merasa senang terhadap pahitnya ketetapan Allah buat kita. Tidak mudah. Itu sulit kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat. Kalau tidak memiliki keimanan yang mantap. Dan itu lebih sulit lagi kalau dalam hati kita tidak tumbuh mahabbatullah. Jadi seperti itu. Gitu ya. Makanya ini ada ini ya. Ini ada ada penjelasan lebih jauh dari Sufyan ibnu Uyainah. Dari siapa? Sufyan ibnu Uyainah ya. Ini Ustaz ambil dari kitab Sifat As-Soffah. Sifat As-Soffah ya. Itu kitabnya sinten? Sofyan ibnu Uyainah. Siapa? As-Sifat As-Soffah. Siapa? Kitabnya sinten niku? Sofyan ibnu Uyainah. Ya, Mas. Ya. Ini ya betul. Tadi Ustaz mau menjelaskan perkataan Sufyan ibnu Uyainah ya, ketika ditanya tentang batasan-batasan ridho. Nah, ini Ustaz ambil dari sebuah kitab berjudul As-Sifat As-Soffah. Nah, Ustaz mau nanya, kan pernah Ustaz sampaikan, kitab As-Sifat As-Soffah itu ditulis oleh ulama yang namanya siapa? Ada yang ingat mboten? Siapa? Sering saya sampaikan, jadi begini. Jadi kita itu harus mengenal para ulama gitu ya. Harus mengenal ulama. Biar kita itu nanti salah satu dari ikhtiar agar kita itu mendapatkan mendapatkan kaisah Allah itu kalau kita itu belajar sama ulama atau mengenal ulama. Itu penting. Gitu ya. Nah, kitab As-Sifat As-Soffah ini ditulis oleh seorang ulama namanya Ibnu Jauzi. Siapa? Ibnu Jauzi. Nah, ini berbeda ya dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini berbeda ya. Ibnu Jauzi. Nah, Ibnu Jauzi itu nama lengkapnya adalah Abu Al-Faraj Ibnu Jauzi. Nah, gitu ya. Beliau itu ahli fikih. Beliau itu ahli sejarah. Beliau itu ahli tata bahasa. Beliau itu ahli tafsir. Beliau itu seorang dakwah, seorang dai yang luar biasa. Dan beliau itu di zamannya menjadi tokoh, gitu ya, tokoh yang mengembangkan fikihnya mazhab Hambali ya. Nah, dan beliau itu berdakwah di sekitar kota Baghdad ya. Kalau dulu negerinya Tikrit ya, kalau sekarang kita kenal Baghdad di Irak sana, gitu kan. Nah, dalam kitab ini disebutkan ya tentang Sufyan ibnu Uyainah. Ketika ditanya apa sih batasan ridho kepada Allah itu, gitu ya. Apa sih batasan ridho kepada Allah? Maka kemudian Sufyan ibnu Uyainah menjawab, sesungguhnya orang yang ridho kepada Allah tidak mengharapkan apa-apa selain apa yang telah ditetapkan untuk dirinya, gitu. Saat ulang itu batasnya di situ. Sungguhnya orang batasan ridho itu ketika seorang sudah tidak lagi mengharapkan apapun dari Allah kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Ustaz ulang.
menurut Sufyan ya bin Uyainah ini ketika ditanya tentang apa sih sebenarnya batasan dari ridho itu, maka beliau menjawab, sesungguhnya batasan ridho itu adalah yaitu orang yang ridho kepada Allah, itu orang itu tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan apapun dari Allah kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya, gitu kan itu. Itunya. Nah, kemudian penjelasan ini ya, penjelasan siapa tadi? Uyainah bin Sofyan bin Sufyan. Balik. Uyainah. Ibnu Uyainah. Balik balik nulisnya. Sofyan Ibnu Uyainah. siapa tadi namanya? Sofyan bin Uyainah. Ya. Jadi penjelasan dari Sufyan Ibnu Uyainah ini gitu ya. Ini juga dipertegas lagi, diperjelas lagi oleh seorang ulama. Seorang ulama yang masyhur, yang terkenal gitu ya. Namanya adalah Ibnu Ajibah. Siapa namanya? Ibnu Ajibah. Di mana Ibnu Ajibah ini menulis kitab yaitu Syarah Al-Hikam. Ya. Mensyarah ya. Syarah itu artinya apa toh? Syarat. Ya. Jadi kalau dalam kitab itu sering ada judulnya Syarah Hadis Imam Bukhari misalnya gitu ya. Syarah itu artinya apa? Syarah itu ya artinya adalah apa? Secara harfiahnya adalah penjelasan. Jadi kalau ada ulama misalnya Ibnu Ajibah, beliau menulis kitab judulnya Syarah Syarah Al-Hikam misalnya, berarti beliau itu menjelaskan kembali isi dari kitab Al-Hikam. Di mana kitab Al-Hikam itu ditulis oleh siapa? Ibnu Ajibah. Lah, itu syarahnya. Kalau dia itu jadi Ibnu Ajibah itu mensarah kitab Al-Hikam, berarti dia menjelaskan kitab Al-Hikam itu. Berarti kalau mensarah berarti dia menjelaskan kitab orang lain gitu loh. Ibnu Athaillah. Nah, yang di siapa namanya? Ibnu Athaillah. Jadi kalau kitab Al-Hikam itu kitab tasawuf ya, yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Al-Sakandari ya. Sakandari. Iya. Nah, beliau itu menjelaskan gitu. Ya, bahwa Ibnu Ajibah menjelaskan ya dalam kitab Syarhu atau Syarah Al-Hikam karya Ibnu Athaillah ini dengan mengatakan bahwa orang yang mengenal Allah maka ia dalam keadaan bujang ya gitu ya. Jadi gini, ketika seseorang itu mengenal dan kemudian mendapatkan keridhaan Allah pada saat membujang, gitu ya, maka ia tidak mengharapkan perkawinan, gitu ya. Di sini penjelasan di sini sampai kepada perumpamaan. Jadi kalau seorang itu, kalau Allah sudah ridho kepada seorang saat dia membujang, seolah-olah dia sudah tidak ingin menikah. Karena dia mikir belum tentu ketika menikah itu mendapatkan keridhaan Allah. Persis seperti apa? Ketika seorang itu ketika dalam kondisi menikah,
dia itu punya pasangan, kemudian Allah ridho, maka ketika dia itu merasakan keridhaan Allah ketika menikah, maka ia tidak lagi mengharapkan adanya Pernikahan Mas. Perpisahan. Berusaha. Ya, kalau bahasa fikih nikahnya Perceraian. perceraian gitu ya, kan gitu ya. Gitu. Kemudian ketika seorang itu dalam keadaan fakir dan dia merasa diridhoi Allah dalam keadaan fakir itu, maka dia sudah tidak lagi mengharapkan kekayaan. Seperti orang yang ketika dalam kekayaan kemudian dia mendapatkan keridhaan Allah, maka dia tidak ingin mengharapkan kefakiran. Seperti orang yang sedang dalam sehat dan dia mendapatkan keridhaan Allah saat sehat, dia tidak ingin sakit lagi. Seperti orang yang dalam keadaan sakit, ketika sakit dia merasa diridhoi oleh Allah, maka dia tidak mengharapkan sehat. Gitu ya. Gitu ya. Seperti ketika seorang itu ridho, Allah ridhoi ketika dia dalam kemuliaan, maka dia tidak mengharapkan lagi kehinaan. Gitu kan. Seperti seorang itu dalam keadaan hina di mata manusia, tapi diridhoi oleh Allah, maka dia tidak ingin kemuliaan lagi di sisi makhluk. Persis seperti ketika seorang itu dalam keadaan sempit. Ketika lagi ada masalah, tapi dia merasa Allah ridho, maka dia tidak ingin mendapatkan kelapangan. Wis gak apa-apa punya masalah, yang penting Allah ridho. Begitu. Ridho itu kayak gitu batasannya. Gitu ya. Bahkan ketika seorang itu dalam keadaan lapang, kemudian Allah ridho, maka dia nggak mengharapkan kesempitan. Jika seorang dalam keadaan kuat dan menghadapkan dan dia mendengar ridha Allah pada saat keadaan itu, dia tidak akan mengharapkan kelemahan. Seperti ketika seorang itu kok dalam keadaan lemah kok dapat ridha Allah, dia sudah tidak ingin mengharapkan kekuatan gitu ya, kekuatan gitu kan. Bahkan ketika seorang dalam keadaan mukim, kalau yang dia mukim, dia tinggal di tempat tertentu, kemudian dia merasa dapat ridha Allah, maka dia tidak mengharapkan safar. Tidak mengharapkan perjalanan. Jadi kalau mukim, lawannya safar. Gitu ya. Ketika seorang itu, contoh misalnya, aku gitu kalau di HK kok rasanya diridha oleh Allah, gitu kan ya. Mukimku di HK kok rasanya beda ya. Kalau di Indonesia kok begini ya, ketika di HK kok begini ya, gitu ya. Ada nggak yang merasakan sesuatu gitu? Ada Ustadz. Ada ya. Ini kencang sekali tuh Bu Natawi. Pengalaman pribadi Ustadz. Oh iya. Jadi mungkin kalau pulang kok malah resah, gelisah gitu ya, lingkungan kok nggak support gitu ya, akhirnya ke HK. Ke HK lagi Ustadz, betul. Dimudahkan untuk ibadah di Hongkong Ustadz. Iya, di Hongkong net ibadah, kerja sambilan. Ya terserah alasan jenengan. Oke, kalau udah kayak gitu itu Ustadz ngomongnya jenengan itu alasan gitu. Memang sebenarnya begitu. Iya, Ustaz. Mohon maaf Ustaz, tanya bercanda. Selanjutkan, Ibnu Ajibah menegaskan kembali gitu ya. Gitu ya. Tentang apa tadi? Batasan apa? Ridho. Sampai kepada ketika seorang itu kalau mukim tinggal di suatu tempat dan merasa diri Allah, maka dia sudah tidak berharap mengadakan safar atau perjalanan. Seperti ketika orang itu melakukan safar kok mendapatkan keridhaan Allah. Jenengan itu aslinya safar atau mukim tadi ya Kak? Mungkin Safar kok rumah Indonesia gitu ya. Diulang. Kalau mukim rumahnya di Indonesia gitu ya. Kalau safar kok tinggalnya lama. Jadi sing bener yang mana toh?
Saya sendiri juga bingung, Ustaz. Para santri, kayak gini itu kalau tidak ngaji apa ditanyain, enggak ya? Enggak Ustaz. Enggak ada yang Betul. nanyain. Gak ada yang nanyain Ustaz. Iya. Dan Ustadz pun akan nanya-nanya kayak gini sama santrinya Ustadz. Ustadz udah nggak peduli lagi sama yang bukan santri. Allah memberikan amanahnya itu sama santri. Itu ya. Makanya kalau Ustadz begini, kalau jenengan marah-marah aja, Ustadz nggak pikirin. Nah, memang Ustadz pikirin nggak? Tenang Ustadz. Gitu ya. Maka sekali lagi ketika seorang dalam keadaan musafir dan dia saat itu merasa diri dia oleh Allah, maka dia tidak mengharapkan lagi mukim. Gitu ya. Tidak mengharapkan yang lainnya, ya, gitu ya. Dan begitu seterusnya, gitu ya. Seorang hamba yang ridha Allah ia hanya menantikan dan mengharapkan apa yang diperbuat Allah atas dirinya. Pokoknya dia itu yang ditunggu apapun yang Allah perbuat kepada dirinya, dia itu senang. Dia itu suka, dia itu rela, dia itu menyetujui, dia itu puas. Ya. Ia hanya menantikan dan mengharapkan apa yang diperbuat Allah atas dirinya. Ia tidak lagi memperhatikan apa? Memperhatikan daya dan keinginan dirinya. Karena apa? Karena sesungguhnya diri kita itu tak berdaya. Diri kita itu aslinya itu kalau tak punya keinginan kita tidak kuasa. Kayak orang Malaysia ya. Kita tidak kuasa untuk mewujudkan keinginan itu kecuali apa? Keinginan itu menjadi bagian dari ketetapan Allah kepada kita, gitu kan? Ya. Maka sekali lagi seorang yang ridho kepada Allah, ya, seorang yang ridho kepada Allah itu akhirnya seperti mayat di tangan orang yang memandikannya, gitu ya. Kalau mayat itu dimandikan gimana? Ya diam enggak aja. Ya mau diwuduin, kemudian dimiringin kanan kiri, mau ditekuk, mau diapain? Dia protes nggak mayat? Tidak. Jadi seperti itu ya. Ya. Maka apa itu batasan ridho ini? Coba sekarang dibuka ya. Dibuka surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan. Surat keberapa itu? Surat 76. Surat ke-76 ayat 30. Ya. Mohon yang ada suara ayam berkokok jangan di-mute ya. Iya Ustaz. Iya loh. Itu malaikat sedang jalan itu, perhatikan kita. Jangan di-mute, nanti kita nggak bisa mendengar. Gitu ya. Ya, Bu Umi ya. Iya Ustaz. Ya. Sebentar sambil nanya dulu. Ini Bu Umi di mana tuh tinggalnya? Di Blitar Ustaz. Oh, di Blitar. Sudah daftar belum? Iya. Acara tanggal 17. Belum. Segera daftar ya. Ya, nanti saya tanya Bu Sutin ya Allah. Ya, segera daftar. Oke. Kembali ke soal, silahkan dibuka surat Al-Insan surat 76 ayat 30. Ayat 30. Ayatnya 30 ya. Monggo diwawas. Semua dibuka, ada yang satu membaca, yang lainnya menyimak. Monggo. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 Ustaz. Iya. Wa ma tasya'una illa
يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Artinya, tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Allahumma rahmna bil Quran. Perhatikan, kata kuncinya ada dua. Pertama, tasya'una. Yang kedua, yasha Allah. Ya. Jadi kita itu nggak bisa berkehendak. Tasya'una itu melakukan sebuah perkara dalam hal ini menempuh jalan kecuali tasa Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Allah. Contoh sekarang, jenengan itu kira-kira hadir di majelis ini itu dikehendaki oleh Allah atau tidak? Dikehendaki Allah. Kita harus yakin itu. Kita harus berprasangka begitu kan. Ada kalimat dari Yahya bin Mu'ad gimana? Ausaqo roja'il abdi ilai. Sebaik-baik sekuat-kuat dan sebaik-baik harapan itu ketika kita berharap kepada Allah. Wa asdaqaz zununi, dan sebenar-benar prasangka adalah husnuzoni billah. Kita berprasangka baik kepada Allah, gitu. Seperti sekarang, ketika kita duduk di sini mengkaji Quran, mengkaji Sunnah, hati kita merasa mendapatkan pencerahan dari kajian-kajian kita lakukan. Itu sekali lagi apa? Itu karena apa? Yasha Allah, atas kehendak. Itu batasannya. Jadi kalau hari ini kok kita masih saja kok hadir di majelis seperti ini, gitu ya. Mungkin bahasa manusiawinya, iki santri kok nggak bosan ya ngaji terus ngaji niki sama ustaz apa ya bosan ya. Itu maksudnya bahasa manusiawinya begitu toh. Tetapi kok jenengan kok masih ngaji di Indonesia pun sampai di Indonesia juga masih ngaji. Ini adalah yasha Allah. Ini loh kehendak Allah, gitu ya. Oke. Batasan lebih jauh mengenai apa itu ridho bisa dibuka dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Surat keberapa Al-Qasas itu? Surat 28. Ayatnya 68. Surat 28. Al-Qasas ayat 68. Monggo dibuka semuanya. Kemudian yang lain dibaca salah satu lainnya. Al-Qasas ayat 68. Ya, ayat 68. Monggo Ibu diawas. Warob buka. Awalnya itu ya, warob buka awalnya. Izin Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Tidak ada bagi mereka manusia pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang dipersekutukan mereka. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran jazilan Mbak Yuni Ponorogo ya. Baik. Mohon maaf Ustadz. Ya. Ya, alhamdulillah sekarang Allah kehendaki hadir. Ya. Ya, jangan lupa hadir di mana? Di
Blitar. Blitar insyaallah. Ya, segera daftar. Kesempatan untuk bertemu silaturahim insyaallah ya. Baik. Di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 68 ini, kata kuncinya pertama apa? Pertama kata kuncinya adalah ada kalimat yasha'u, kemudian yakhtar. Gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan kita itu dengan dua hal. Pertama yasha'u, yasha, yaitu kehendak. Yang kedua yakhtar, yaitu memilih. Gitu ya. Maka ketika seorang hamba kok berada di dalam kebaikan, berarti dia ada dua. Berarti dia dikehendaki oleh Allah dan kemudian dipilih. Gitu lah. Ketika seorang hamba dipilih bagaimana? Nah, ketika seorang hamba dipilih, maka hamba itu mendapatkan apa? Al-fazilah, al-azimah. Mendapatkan keutamaan yang agung, keutamaan yang besar. Karena ketika Allah itu yakhtar, ketika Allah memilih, maka yang namanya memilih itu apa? Semuanya dipilih? Tidak. Gitu ya. Allah kan melihat kita, hati-hati kita. Jadi kalau di hati kita masih ada keimanan kepada Allah, masih berharap kepada Allah, masih berprasangka baik kepada Allah, maka wayakhtar, maka dipilih. Gitu ya. Maka kalau sudah dikehendaki dan dipilih Allah, apa yang terjadi? Maka lahumul khiyar. Sudah nggak ada pilihan lagi bagi hamba itu. Maka sering saya sampaikan, jenengan itu kalau ketika bergabung dalam barisan dakwah dan barisan kebaikan yang cahayaku, jenengan itu sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur berarti kadung. Sudah terlanjur, sudah kadung. Kalau kayak gitu sudah nggak ada pilihan. Seperti sering saya sampaikan ke manajemen, itu kan? Kalau sudah mendapatkan amanah, ya wis terlanjur kadung wis, gitu ya. Berarti apa? Ya berarti kalau sudah terlanjur dia kadung dan nggak ada pilihan, berarti pilihannya apa? Jalanin gitu ya. Makanya ada misalnya nih, misal Mbak Tuti, gitu ya. Wis tugas satu belum selesai, dapat lagi tugas yang lainnya. Mbak Erna misalnya, ini belum selesai, itu lagi. Gitu. Ustadz kok suka banget sih ngasih amanah? Ya sebenarnya Ustadz suka gitu. Suka. Gitu ya. Gitu. Nah, Ustadz kan diamani untuk memimpin kalian, gitu tak? Jadi dalam si manajerial kan memang harus safang ke anak. Jadi pembagian tugasnya di situ, gitu. Kan itu. Bu Sutin misalnya, gitu ya. Udah sesepuh, gitu kan? Humas lagi, gitu kan? Kan itu. Gitu ya. Dan sebagainya, gitu ya. Jadi di sini sekali lagi kata kuncinya adalah ketika Allah sudah yasha'u, kemudian yakhtar, sudah berkehendak dan memilih, maka apa? Maka lahumul khiyar. Sudah nggak ada pilihan lagi bagi kita. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maka maha suci Allah dan maha tinggi Allah amma yusyrikun, terhadap apa-apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Gitu ya. Nah, jadi dari dua ayat ini, yaitu surat Al-Insan ayat yang ke-30 dan surat Al-Qasas ayat yang ke-28, kita sekarang tahu batasan ridho itu apa. Gitu ya. Maka sampai akhirnya itu Abu Nuaim ya dalam kitab Al-Huliyah itu menegaskan, gitu ya. Sampai akhirnya beliau menyimpulkan bahwa sesungguhnya kehidupan yang paling nyaman adalah kehidupan orang yang ridho kepada Allah. Gitu ya. Contoh misalnya, sekarang Mbak Yupo sudah di Ponorogo, sudah di rumah. Maka ketika Mbak Yupo ini ridho kepada Allah, maka hidupnya bakalnya nyaman.
Tapi kebalikannya, kalau sudah nggak ridho sama Allah, maka hidupnya bahkan Gelisah. bisa. Balik nggak? Kakak? Balik enggak gitu ya. Sama akhirnya ngitung jari tuh. Balik enggak gitu ya. Balik. Nah, gitu kan? Gitu. Maka sekali lagi kehidupan yang paling nyaman adalah kehidupan orang yang ridho kepada Allah. Di mana ridho di sini dimaknai apa? Menerima dan menyambut apa yang datang dari Allah meskipun berupa ujian dengan penuh ketaatan dan kegembiraan gitu ya. Ridho itu gitu. Apapun yang datang dari Allah meskipun ujian diterima dengan taat, diterima dengan gembira. Seraya apa? Seraya menunggu apa yang belum terjadi dengan apa? Dengan tafakkur dan tazakkur. Sekarang kok kayak gini misalnya, kita ridho kepada Allah seraya sambil berpikir dan merenung kira-kira apa yang Allah perbuat kepada diri kita gitu ya. Bahkan orang yang ridho kepada Allah itu selalu ya menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa apapun yang Allah perbuat kepada dirinya itu paling baik. Apapun yang Allah perbuat kepada dirinya itu bentuk kasih sayang Allah. Apapun yang Allah perbuat kepada dirinya itu adalah yang terbaik buat hidupnya. Gitu ya. Maka ketika datang ketentuan Allah, ia tidak pernah membencinya. Kenapa? Karena semua yang datang dari Allah itu merupakan kehendak Allah. Dan hamba yang ridho itu menganggap baik apapun yang datang dari Allah. Dan kemudian mengharapkan segala kebaikan dari Allah. Kemudian jika kemudian yang turun dari Allah adalah kebaikan, ia ridho. Jadi ridho itu apa? Kehendak yang diiringi dengan perbuatan baik agar mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka kemudian muncul misalnya dalam surah Al-Maidah 119, surat Al-Bayyinah 8 kalimat radhiyallahu anhum wa radu. Hadirin para santri yang mulia. Nah, sebagai penutup kajian kita pada pada pagi ini, Ustaz akan membukakan kitab berjudul Qisasul Aulia ya. Kitabnya Syekh Muhammad Khalid Sabit ya gitu ya. Kitabnya siapa? Muhammad Khalid Sabit ya. Ini ya. Nanti di sini dalam kitab ini ya namanya juga kisah. Kalau kisah isinya kisah. Isinya apa? Kisah. Maka dijadikan Qisasul Aulia. Berarti kisah-kisah para wali Allah. Nah, kalau panjenengan pengen tahu lengkapnya itu nanti bisa panjenengan cari kitab aslinya berjudul Qisasul Aulia lil Wa'is wal Khatib wal Mu'alim wal Murabi wal Qari al-Adil wal Adi. Perhatikan ini. Ini kisah-kisah tentang para aulia, para kekasih Allah, para walinya Allah, gitu ya. Untuk siapa? Untuk mereka yang para penyampai kebenaran, untuk para khotib, kemudian para mu'alim. Orang mu'alim itu berarti santri, kemudian wal murabi, berarti murabi itu siapa? Pengajar. Ya, misalnya Ustadz gini ya, ngajar gitu. Wal qari al-adal, dan kepada mereka yang iya, mereka yang suka membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, nanti di dalam kitab ini isinya adalah kisah-kisah
para wali Allah cukup banyak, mengkisahkan mereka. Nanti kita akan baca sub pokok bahasan tentang bagaimana keridhaan para walinya Allah. Bagaimana sih para walinya Allah itu, para Insya Allah itu ridho itu kayak apa gitu ya. Namun sebelum itu hadirin yang dimuliakan Allah gitu ya. Mungkin jenengan pernah dengar ya, sosok yang seorang wali tapi perempuan, namanya siapa? Siapa? Itu loh. Yang dikenal supi wanita itulah. Siapa namanya? Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah. Kok mau nyebutin itu kok sulit ya? Susah. Sebenarnya ingat yang dituju itu, mau ngomong itu gimana gitu ya. Betul Adawiyah. Betul tidak? Betul. Iya, Ustaz tahu maksudmu itu, tapi nggak ngomong-ngomong gitu loh. Tersekak. Akhirnya Ustaz ya. Jadi gini, nanti jenengan apa ya, bisa apa ya, bisa mouse ya, atau bisa membaca nanti dalam apa ya, kitab ya, bisa Qutul Qulub ya, atau nanti Hillatu Ahlul Haqiqah ya. Halatu ahli hakikat gitu ya. Nah, dalam ini menjelaskan tentang ini, salah satunya membahas tentang Robiah Al-Adawiyah. Nah, jadi kisah ini, riwayat ini dari Ja'far ibnu Sulaiman al-Shonai ya. Ja'far ini menuturkan bahwa Sufyan as-Sawri ya. Sufyan as-Sawri itu siapa? Ulama tabi'in ya. Saat duduk-duduk bersama Robi al-Adawiyah. Maka ketika Sufyan as-Sawri itu duduk bersama Robi al-Adawiyah, dia berkata, ya Allah ridhoilah kami gitu ya. Seperti kita misalnya hari ini sedang duduk di majelis ini, kemudian kita berdoa, ya Allah ridhoilah kami, ya Allah ridhoilah kami gitu ya. Nah, ketika Sufyan as-Sawri ini sedang duduk bersama dengan Robiah al-Adawiyah, kemudian Sufyan as-Sawri ini berkata, ya Allah ridhoilah kami. Nah, Robiah mendengar perkataan Sufyan ini kemudian berkata, bagaimana perkataan Robiah? Tidakkah kau merasa malu meminta ridho kepada Allah, sedangkan kau sendiri tidak ridho kepada Allah, gitu ya. Jadi Robiah berkata begini, tidakkah kau malu kepada Allah ketika engkau minta ridho kepada Allah, sedangkan dirimu tidak ridho kepada Allah, gitu. Maka mendengar perkataan Robiah ini, Sufyan as-Sawri berkata, Astaghfirullah, gitu. Ustadz Afan boleh tanya Ustadz? Ya. Tadi Ustadz ngendiko kalau ridho dalam kehinaan. Bagaimana itu kok bisa dalam kehinaan kok bisa ridho, itu maksudnya harus bagaimana menyikapi kehinaan itu? Kalau kita semua kan mestinya nggak mau dalam kehinaan gitu loh kok. Tadi Ustadz sepertinya ngendiko begitu, untuk bagaimana kita kok harus bisa ridho dengan kehinaan itu. Makasih Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin belum Ustadz pertegas ya. Maksud kehinaan di sini di hadapan Manusia. Makhluk, di hadapan manusia gitu ya. Ya bahasanya begini, orang itu kok menghina kita, orang itu kok menghancurkan harga diri kita, orang nginjek kehormatan kita gitu. Oh, maksudnya dihina orang gitu, tapi bukan kita dalam kondisi hina, tapi kan kita menerimanya dalam kondisi hina gitu sih. Iya, maksudnya kehinaan di hadapan makhluk.
Ya, gitu ya. Iya, Nah, Gus. jadi kalau mulia di hadapan Allah, kalau hina di hadapan makhluk ya. Jadi kalau baik itu dinisbatkan kepada Allah, kalau buruk di hadapan makhluk. Itu ya. Nah, Iya, iya. jadi kita itu ridho gitu ya. Ya, walaupun banyak orang yang menghina kita, tapi Allah ridho sama kita gitu. Itu yang dimaksud. Oh Ya. iya. Ya. Di Ampun ya. kontes bukan dalam hina tapi dihina orang gitu kontesnya ya Ustaz ya. Nggih ngoten. Ya, yang nama Kalau jadi misalnya kehinaan yang dimaksud di sini seperti itu. oh nggih Beda nggih. dengan kehinaan ketika orang memang terjerumus di dalam Kehinaan. kemungkaran, terjerumus di dalam kemaksiatan. Kalau itu memang hina, itu sudah jelas. Ya gitu kan. Masa saat itu kita ridho? Ya enggak lah. Nah, yang dimaksud adalah tadi. Nah, nggak apa-apa dihina orang, yang penting ketika apa-apa orang itu tadi membuli kita atau tadi menghina kita, yang penting Allah ridha sama kita, begitu ya, gitu Nggih. bahasanya begitu ya. Nggih. Oke, baik, kembali ke Sufyan tadi ya. Ketika Sufyan itu duduk bersama Rabi'ah, berarti ketika duduknya sama siapa saja ini berarti di majelis itu? Ada Sufyan, ada Rabi'ah, terus ada lagi nggak yang lainnya? Santri. Murid Ada Ja'far Ibnu Sulaiman As-Sana'i tadi. Kan yang cerita siapa? Yang cerita Ja'far. Ja'far itu cerita ya. Nah, ketika itu dia sedang duduk bersama Sufyan As-Sawri dan bersama gitu ya. Kemudian tiba-tiba Sufyan As-Sawri berkata, ya Allah ridailah kami, gitu ya. Kemudian mendengar itu Rabi'ah mengatakan, apakah engkau tidak merasa malu meminta ridho kepada Allah sedangkan kau tidak ridho kepada Allah? Mendengar itu Sufyan langsung berkata astagfirullah gitu. Kemudian Ja'far nimbrung, Ja'far Ibnu Sulaiman berkata, lah terus katanya, kapan seorang hamba disebut ridho kepada Allah gitu. Maka Rabi'ah menjelaskan, ya, ini loh ulama-ulama besar loh. Ja'far itu ulama besar, Sufyan itu ulama besar. Dia nanya kepada siapa? Wanita. Tapi wanita yang masuk di sini wali. Iya, ternyata ada loh wali dari golongan wanita. Berarti jenengan itu ada peluang jadi wali. Amin. Atau jangan-jangan jenengan itu sekarang ada di antaranya sudah jadi wali. Hanya Allah yang tahu, insya Allah. Wali murid, Ustaz. Wali murid. Allah yang menilai, Ustaz. Sekarang udah jadi wali murid. Iya, mungkin persoalannya cuma kita belum ketemu wali gitu aja. Kan seorang bisa merasakan dan bisa mengenal seorang itu wali kalau dirinya wali kan itu kan. Tidak bisa kalau misalnya Ustadz nih, Ustadz kan makomnya mesti jauh dari makom wali. Kemudian tiba-tiba Ustadz kemana lihat seorang, Ustadz ngomong, oh itu wali. Oh nggak bisa. Gitu ya. Nah, kembali ke soal. Tadi Ja'far berkata, kapan seorang hamba disebut ridho kepada Allah. Kemudian Rabi'ah menjawab, jika kegembiraannya saat mendapat musibah sama dengan kegembiraannya saat mendapatkan nikmat. Ya Allah. Ini level tinggi ya. Jadi kalau ridho itu ya,
Kalau kita itu Gembira saat keadaannya gembira, ya. Jadi kegembiraan kita ketika mendapatkan kenikmatan sama dengan kegembiraan kita ketika kita mendapatkan musibah. musibah. Itu kira-kira pripun sakit buat ini. Iya. Soalnya secara umum itu berarti mungkin bukan jenengan ya. Ada sebagian yang dikit diuji aja. Ya, sudah menggerutu, sudah berkeluh kesah, sudah prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku? Gitu ya. Ya Allah. Gitu ya. Nah, malaikat yang dengar gitu ngomong, "Emang gua pikirin." Gitu. EGP. Iya. Gitu ya. Baik. Dari sini kita semakin mengerti akhirnya toh, tentang memakna ridho itu, gitu ya. Gitu ya. Sampai akhirnya disimpulkan oleh Syed Ahmad Arifai itu ya. Dalam kitab apa ya judulnya? Tadi dulu. Kitab yang berjudul Halatu Ahli Al-Haqiqah ya. Syed Ahmad Arifai menegaskan akhirnya bahwa ridho itu tenangnya hati di sisi Allah yang maha bijak. Kemudian meninggalkan ikhtiar disertai kepasrahan diri. Ya. Kemudian tidak ada hal lain yang lebih berdampak pada jiwa dibanding ridho terhadap ketentuan Allah. Kenapa? Karena ridho terhadap ketentuan Allah ya itu sangat bertentangan dengan hasrat nafsu. Gitu ya. Kalau kita menyelisih nafsu, kita itu di jalan yang benar. Kalau kita itu menyelisih nafsu, berarti kita di jalan yang benar. Maka beruntunglah seorang hamba yang lebih mengutamakan keridhaan Allah dibanding dengan keridhaan nafsunya. Ya. Jadi gitu. Baik. Nah, kita akan masuk ke kisah Sul Aulia. Ya. Akan tetapi sudah 1 jam lewat 8 menit 11 detik. Nah, artinya apa? To be continue. Afwan Jidan Ustaz belum bisa Ustaz sudah mau dongeng tentang kisah para wali walinya Allah tentang bagaimana keridhaan mereka. Tapi karena waktu yang membatasi pertemuan ini ya, jaringan harus beraktivitas. Ustadz harus melaksanakan tugas-tugas dan amanah pagi ini, gitu kan? Maka mungkin kita akhiri dulu dan insya Allah kita akan bertemu lagi di Sabtu yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang baik. Oh iya, Ustadz bertanya, kira ini Sabtu depan masih kajian atau sudah libur kira-kira? Masih kajian, Ustaz. Masih kajian, Ustaz. Oh, masih kajian gitu ya. Kajian terus, Ustaz. Berarti artinya tak ada libur. Sebelum Ramadan Ramadan kajian, setelah Ramadan Tafadhol Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jenengan kenapa sih senang banget kajian? Banyak pengetahuan yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Masya Allah. Nambah ilmu, Ustaz. Oh ya gitu ya. Ya ampun kalau gitu. Ustaz tegaskan kembali betul sekali. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Jangan merasa cukup. Saya sudah bertahun-tahun ngaji loh Ustaz. Saya sudah cukup lah. Nggak usah ngaji. Nah, jangan merasa seperti itu ya. Kita mungkin sangat malu sama misalnya ada wali Allah namanya Imam Hambali ya, Imam Ahmad bin Hambal sudah jadi wali, sudah menjadi Asy-Syekhul Kabir ya, sudah menjadi syekh besar, menjadi masyayikh itu gurunya para guru, tapi sampai usia setua itu kemana-mana masih bawa pulpen dan membawa kertas. Dia masih belajar apapun yang ilmu yang baru dia
Catat. Padahal beliau itu terkenal sekali menjadi ulama besar. Sedangkan kita kan kalau beliau ulama besar, kita ulami. Tahu nggak? Ulami kecil pula. Ulami tahu nggak? Lami itu lama. Ikan teri. Lama banget gitu ya. Ikan teri. Wis belajar lama pun kok tak ngerti-ngerti gitu. Ya, betul Ustaz. Contohnya saya nih Ustaz. Dibetulin Ya Allah. aja ini. Ya, Ibu Natawi Al Indramayui. Contohnya saya Ustaz. Iya. Tapi sebenarnya bukan persoalan sudah atau tidak, tapi persoalannya adalah kehendak Allah. Jadi yang memasukkan ilmu dalam hati kita itu bukan karena kita muda atau tua, tapi Allah lah yang berkehendak. Maka tadi ada apa? Ada yasha'u, ada yakhtar. Ada kehendak, ada memilih. Allah memiliki kehendak dan Allah memilih. Kalau sudah kayak gitu sudah nggak ada pilihan lagi, yang gitu. Ya gitu ya. Makanya lagi-lagi sekarang kita udah dikendaki jadi santri, nggak ada pilihan. Yang santri yang ngaji, udah beribadah, beramal soleh, memperbaiki diri, ngaji, begitu seterusnya. Wes iku nggak ada yang lain. Insya Allah begitu ya, para santri ya. Ya, pon jam 8 kurang 1 jam 50 menit. Ya. Waktu apa? Waktu di sana sekarang kan udah jam 7 lebih sana. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di pekan depan. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum fastabiqul khairat bi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi